Dan ini wajib, tazkiyah ini wajib terjadi di dalam setiap salik. Wajib, terserah jenengan iki tazkiyahnya itu meniru para wali Gusti Allah dulu nopo sekarang. Kalau dulu tazkiyah beliau lakukan itu dalam suasana memang total secara dohir niku meninggalkan semua hiruk pikuknya urusan dunia. Entah beliau itu di tengah-tengah alas, di gua, di sungai, kados Gus Komarin niku di sungai, pokoknya meninggalkan hiruk pikuk urusan dunia dulu. Dengan pertimbangan hukum wirai, ngati-ngati. Jikalau jasadku itu berinteraksi dengan urusan dunia, hatiku terpengaruh. Dulu Pak seperti itu. Lah sekarang bagaimana? Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita di dunia ini banyak berbagai keinginan, kemauan untuk kita jalankan dengan harap bisa hasilnya satu tujuan. Ananging sedikit sekali di antara hati manusia yang mau meneliti, mengevaluasi tentang apakah ini masih ada kepentingan nafsu atau tidak. Dalam bahasa sederhana, apakah kita itu berjalan di atas jalannya nafsu atau jalan Allah? Ini yang banyak hati manusia tidak memperhatikan. Kebanyakan pokoknya hasil, pokoknya tujuan hasil, dan seterusnya. Lewat kajian pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan dibukakan tentang batas-batas mana si salik tidak boleh melakukan sesuatu. Ini nanti kita musyawarah, kita kaji. Nanti ada yang kurang paham bisa kita pertanyakan. Pun qala musannifu rahimahullah al-karimu utawi al-karim itu termasuk salah satu nama atau sifat wujuding Allah. Al-Karim adalah yang mulia. Yang mulia itu kita tujukan siapa? Kadang-kadang kita itu pas ada acara inti akan disampaikan yang mulia, lah ngaten nggih. Al-Karim itu kita larikan hati kita kemana? Ke manusiakah
Yang pantas itu kita kembalikan yang mana? Ini pelajaran betul bagi kita sisalik untuk memurnikan tauhid kita. Kemurnian tauhid itu tatkala sisalik sudah sampai pada tauhid la ilaha illa ana, baru murni. Kalau masih di la ilaha illa anta, muraqabah, belum murni. Karena masih ada dua. Ana abduka wa anta rabbi. Niki dereng murni. Bisanya murni antara la ilaha illa anta dengan la ilaha illa ana, itu ada satu proses yang harus diperhatikan. Ini yang disebut tazkiyah. Tazkiyatun nafsi, atau dalam bahasa tauhid disebut tahalli. Asalnya ada di muraqabah, terus di tazkiyah, berbentuk jenengan selalu membersihkan diri, fasabbihuhu bukratan wa asila. Membersihkan dari segala kotoran yang ada di hati dalam rangka untuk menuju kemurnian tauhid illa ana. Nah, niki sebagian ulama ahlil makrifat arifin mengatakan proses tazkiyah itu akan mengalami satu hati zadab, atau disebut alam fana. Kalau boleh saya katakan, iki kiamatul kubro, kiamat geden-gedenan. Kalau di dalam Al-Quran disebut wajahidu fi sabilihi. Al-Anbiya Al-Maidah 35. Harus memerangi nafsu terlebih dulu di atas jalan Allah. Ada yang mengatakan mujahadah. Loh ini. Dan ini wajib. Tazkiyah ini wajib terjadi di dalam setiap salik. Wajib. Terserah. Jenengan iki tazkiyahnya itu meniru para wali Gusti Allah dulu nopo sekarang. Kalau dulu tazkiyah beliau lakukan itu dalam suasana memang total secara dohir niku meninggalkan semua hiruk pikuknya urusan dunia. Entah beliau itu di tengah-tengah alas, di gua, di sungai, kados Gus Komarin niku di sungai. Pokoknya meninggalkan hiruk pikuk urusan dunia dulu. Dengan pertimbangan hukum wirai, ngati-ngati. Jikalau jasadku itu berinteraksi dengan urusan dunia, hatiku terpengaruh. Dulu Pak seperti itu. Lah sekarang bagaimana? Terserah.
jenengan ngikuti proses perjalanan tazkiyah para kekasih Allah dulu monggo. Sekarang ada yang secara jasmaniah tazkiyah niku masih tetap berinteraksi terhadap dunia dengan pertimbangan walatan sanasi baka minat dunia. Biar urusan dunia itu terus berjalan dengan baik. Biar hukum syariat itu berjalan dengan semestinya. Biar masjid mboten sepi. Jadi kumpulan-kumpulan yang sudah bertahun-tahun itu biar enggak buyar. Ngeten lho niki. Tapi hati tetap tazkiyah. Makanya bahasanya surat Al-Ahzab itu fasabbihuhu bukrata wa asila. Baik siang maupun malam, wahai orang-orang yang beriman, sucikan hatimu dari kotoran-kotoran yang sudah masuk setiap saat dan waktu. Lah niki lebih berat, Pak. Tazkiyahnya sistem yang seperti ini lebih berat daripada yang pertama tadi. Terserah jenengan didorong Allah lewat jalan yang mana. Monggo kerso. Saya enggak akan menyalahkan di antara 1 dan 2. Enggak. Karena semua itu tidak lepas dari dorongan Allah. Oh, cah iki gak patek ono manfaate ning nggone donya. Didorong yang pertama modele. Oh, cah iki donyane manfaati, bisnise manfaati kanggo keluarga lan liyane. Didorong yang sistem nomor 2. Ya sudah. Poksi kita didorong Allah beda-beda, enggak usah saling menyalahkan. Jangan saling mengklaim sing bener itu aku. Syariate tak gowecoki terus sampai kemana. Ya ojo ngono. Wong Gusti Allah iku ya kadang nggih ndorong model kaya seperti yang lain yang seperti dulu. Pun. Al-Karimu utawi dat kang mulya iku asasu kullir raghabati. Tumpuane saben-saben piro-piro hajat. Berarti Al-Karim secara syariat Allah adalah tempat tumpuhannya seluruh kekarepane awak dhewe. Ngoten. Wis. Artinya jangan kamu kalau punya hajat minta tolongnya terhadap selain Allah. Wis saiki bahasa hakikate. Ben saged tekan makrifate iku piye Al-Karim. Al-Karim niku hidup yang ada pada diri jenengan. Boten ado. Lah caranya sampean iki disebut bertumpuh hanya kepada Allah saja. Gambarannya ya napa? Yes, tiruun kakek sampean. Nabi Ibrahim niku kakek sampean. Ini wajahtu wazia. Jangan sampai bertumpuh samawati wal ardo. Jangan. Niki sifat kekuasaane Allah samawati wal ardu. Makanya ayatnya lilladzi fatoros.
Zat yang menciptakan iku kan buat negesi wajhiyato. Dunya saisine langit iku kanggo negesi atau buat menguatkan kalau wajiyah itu wujud. Bahasa syariat Al-Karim tondone wujude dunya lan langit. Loh, jenengan wajah jenengan jangan menghadap samawati wal ard, jangan. Artinya jangan menghadap sifat dan namanya. Gak boleh. Miturut tauhid. Wajah tu panjenengan iki wajib menghadap wajhiyah yang disebut Al-Karim tadi. Niki kan percontohane Nabiullah Ibrahim akhirnya ditiru oleh putunya yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sampeyan tiru. Jangan wajah tu sampean iki menghadap samawati wal ard. Ada konsekuensinya, Pak. Tatkala jenengan iki betul-betul wajhiyah menghadapnya, apa di situ? Jadinya wama ana minal musyrikin. Jenengan bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Tapi kalau hati jenengan iki wajah roh sampean iki menghadap kepada samawat, maka jadinya apa? Manafi ini gak ada. Akhirnya wa'ana minal musyrikin. Kita masih kegolongan secara tauhid masih menyekutukan Allah. Miturut pandangan tauhid. Ini yang kumaksud Al-Karim sebagai tumpuhan segala hajat keinginan kita. Artinya keinginan yang ada di dalam hati jenengan jangan jenengan akui. Itu keinginan hidup dalam diri jenengan. Jikalau itu sudah sampeyan isbat tetapkan keakuanku, keinginanku Allah, niki sing dimaksud kun fayakun. Otomatis sampean sudah melewati tazkiyah, sudah melewati alam fana, disebut alam makrifat. Alam di mana yang berlaku, yang wujud hanyalah Allah saja wahdah. Ini maksudnya makalah nanti ada di situ. La tata'adda ojo ngliwati siro. Maksudnya medal ndugi tumpuan kepada Allah. Ojo metu teko kono. Iku namanya disebut ngliwati wates. La tata'adda ojo sampak ngliwati wates siro. Opo niatu himmatika niat sejo kekarepan ira ila ghairihi maring sakliyane Allah. Kau jikalau ada keinginan wajah rohmu itu jangan menghadap samawati wal ard. Wis tegesi ngoten. Jangan. Tondone kalau kita itu menghadap samawati wal ard itu bagaimana? Sederhana,
karepiku sampean rampas. Tetep no karepku makhluk. Niki tondo. Kalau kita telah merampas hak Allah. Satu pertanyaan, wayang kulit niku kagungan karep ta Pak? Boten toh? Boten. Kalau jenengan nyadari la haula wala quwata dan nyadari wa ma ta'malun, gak mungkin sampai ngelanggar batas. Olehnya kita melanggar batas itu karena la haula wala quwata atau wallahu khalaqakum wa ma ta'malun tidak kita sadari. Niki persoalannya. Mengapa kita tidak sadar hati kita kalau semua itu Allah? Inilah sing kula maksud mengapa Nabi Adam iku sampai wani makan buah. Cara jenengan ngeten. Ati sampean wis tahu nyolong niki mboten angsal. Tapi apa kok terjadi? Ning dodo sampean tahu nyolong iki gak oleh. Hukum kebenaran Rauhil Kudus, ruh yang suci dalam diri sampean sudah ngomong gak boleh. Tapi apa kok terjadi? Ayo, jawabannya sederhana. Nopo? Karena hati kita telah dipengaruhi oleh nafsu. Sing alasane kebutuhan. Tadi pagi itu kula Pak ya. Kula jarno ae. Ada tukang reparasi mesin cuci. Kula panggil ning omah. Moro dicek. Terus kula tangkleti, napa sing kang rusak? Sensor. Terus duka napa sensor niki? Tukang anu sing pinter, sing paham. Sensor sing ngarakno mboten saged jalan ngoten. Pinten Pak regine 400. 475.000. Terus jasane tiang kali niku 700-an. Berarti 675. Nggih kula tingali. Kula mboten paham masalah mesin-mesin ngoten niku nggih manut mawon. Nyatane nggih bener itu. Ketika diganti sensore duka napa niku namine? Diganti. Duka nyar, duka mboten, kula mboten ngertos. Tapi kula tangklet niki nyar nggih. Mboten pun diganti. Mantun diganti bekas niku kula ula-ulik. Ajengi kula pelajari iki ya apa. Pun kula deleh maneh. Tapi kula jarno. Gantiane sensor sing rusak niki hak sinten cara syariat? Hak kula toh. Bukan hak tukang wau. Kula jarno memangnya, kula jarno coba iki piye. Akhirnya napa? Ora jawab, ora apa. Bekas sensor sing diganti wau dilebokno tas. Tase tukang repara. Kula menengahi. Memang kula kepingin eksperimen. Akhirnya saya bisa menjawab. Nek digo mulih berarti isik isok didandan. Lah ngoten nggih. Nek mboten saged jelas ditinggal kaya apa lah ngoten. Tapi kula yakin di dalam hati beliau itu ada Rauhil Kudus. Ada ruh yang suci, kalau ini bukan haknya, nggak boleh
di bawah. Setidaknya taren, Pak, kula peke gini, lah ngoten nggih niki. Nah, boten niku kula wasi langsung dilebokno nang jero tas. Nggih kula meneng mawon. Lah, siapapun panjenengan pasti di dalam hati jenengan akan ada kebenaran. Tahu sebetulnya. Tapi mengapa kok yo berani dan terlaksana? Jawabannya namung situ. Karena perjalanan karep mang jelas berjalan di atas jalan nafsu. Wis ngoten mawon. Sakniki iki bab masalah munggu syariat sing jelas maksiat dilarang. Sekarang munggu syariat diperintah. Apakah ini nanti ada juga jalan nafsu? Ada. Anggit sampean yo nopo? Contoh salat. Miturut dasar Al-Qur'an. Salah dan kita tahu kalau itu salah. Salahnya mengapa? Ketika kita sholat tidak wajibiyah, sebetulnya sadar dan tahu kalau kita itu ketika sholat hati menghadap samawati wal ard, itu salah. Tapi mengapa terjadi? Jawabannya yaitu mau karena kepentingan kekarepan kita sholat itu tidak berjalan di atas jalan Allah kang murni, tapi berjalan di atas kepentingan nafsu. Ya niku akibatnya. Pertanyaan saya, wahai umat Islam, sampai kapan kita seperti ini? Adakah evaluasi diri sehingga nanti ada kebaikan yang lebih baik dari yang sudah-sudah? Kalau tidak ada, sampai kapan kita akan tetap berjalan di atas jalan nafsu? Itu yang menjawab nggih panjenengan piyambak. Saya nggak ada kepentingan. Kersane sampean ngunu, wajia atau samawati, bukan urusan aku. Dan itu bukan kepentingan aku. Wong Kanjeng Nabi ku tugasnya mek ngeten tok kok Pak. Illa mubasysyiran wa nadhiran. Tugasnya mek kuwi tok. Mubasysyiran wa nadhiran. Memberikan kabar baik terhadap yang beriman dan memberikan peringatan pada yang tidak beriman. Namun niku tidak ada hak Kanjeng Nabi untuk memaksakan si A untuk wajib beriman, boten. Wis sakpenake umat kersa ya monggo, ora ya monggo. Laksana saya itu membawa makanan sate. Saya hidangkan terhadap jenengan kersa ndahar, kersa mboten, itu bukan urusan saya. Saya tidak boleh menyalahkan bagi yang tidak kersa mboten. Jangan sampai seperti Nabiullah Yunus. Ketika saat menghidangkan ajaran ini kaumnya menolak, beliau menyalahkan yang menolak. Akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan kaumku. Ini salah. Miturut tauhid yang murni salah. Akhirnya apa toh Pak? Nabi Yunus cerita di Quran niku, ketika dia keluar dari kaum dalam keadaan hati medongkol khianat dengan tablignya, beliau dihukum Gusti Allah, disuruh tazkiyah lagi,
masuk di dalam perut ikan. Akhirnya muncul asbabun nuzul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Niki setingkat Nabi dan Rasul, Pak. Mengakui kalau beliau dolim. Hanya karena tidak menerima kaumnya menolak. Berarti Nabi Yunus saat itu tidak menyaksikan wujudnya Allah di balik kaum yang menolak. Di situ. Akhirnya dimatang nomane ambek Gusti Allah. Tauhid beliau supaya murni, disuruh kholwat di dalam perut ikan. Supaya betul-betul tumpuannya itu hanya pada Allah. Lah, ini ada konsekuensinya masing-masing antara menghadapnya ruh terhadap wajiyah dengan samawati wal ard. Ini dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 257. Niki Al-Baqarah 257. 1. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Hati yang mengalami nur makrifati menyala, akhirnya makrifat pada Allah, hanya hati yang bertumpuh hanya pada Allah. Tapi walladzina kafaru awliya'humut taghut, kebalikannya, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Dia tenggelam di dalam kegelapan disebabkan tumpuan hati terhadap samawati wal ard yang menurut ayat situ disebut tauhid. Tauhid itu kalau kita artikan secara murad, berhala. Bukan berhala batu reco sing dipenggali Nabi Ibrahim, bukan. Termasuk hati iman terhadap samawati wal ard, atau dalam kurung kullama siwallah, selain Allah, berarti disebut berhala miturut kacamata tauhid. Jabatan berhala. Mulai jadi RT, RW, kadus, kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden. Iki berhala. Berhala buat sopo. Larai muson kok dadi kepala desa, berarti awak bendino gembol berhala. Logisnya kan ngono, Pak. Lah ngoten nggih. Ngeten. Samawat ini jadi berhala buat hati yang bagaimana? Terus tidak menjadi berhala buat bagi yang siapa? Kalau saya jawab, dunya saisine itu bagi kita yang golongan hati kita belum kenal Allah. Mengapa belum kenal menyaksikan Allah? Karena tertutup oleh samawati wal ard. Sehingga yang nyata, yang wujud samawati wal ard. Niki, Pak. Nah, kita masih di mana? Tapi bagi mereka yang sudah bisa menyaksikan wujudnya Allah di dalam dan di luar samawat, tidak menjadi berhala itu. Enggak. Niki nek kula mentokno, tolong sing sanjake sik dereng nampa dirungokno tok ae. Mari ngono sampean buak. Beliau itu
pun nyoto wujud nyoto batine Allah pundi ya sing menguasai samawati wal ard. Tur dia juga nyoto wujud nyatane Allah dohir pundi ya samawati wal ard. Jadi kalimat samawati wal ard pandangan makhluk mboten enten. Nikilah Pak yang disebut tunggal kewujudan atau wahdatul wujud. Wah niki wis didrengkeni niki sian. Wis pol iku kafir zintik niku. Pun makane jenengan nek dereng tekan mriku pun dipeksa. Cukup Allah batin mawon wujude. Sebab wonten dawuh sing disembunyikan oleh para aulia ilah sejak wafatnya beliau Sayyidina Kanjeng Nabi. Berupa apa? Malatastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Niki disembunyikan. Boten wantun Pak. Apa yang tidak bisa mata dohir melihat, itulah wujudnya Allah. Kita memandang cagak, memandang lampu, mata dohir itu bisa melihat. Berarti itu bukan wujudnya Allah. Terus mana yang mata tidak bisa memandang? Jawabannya di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Awal akhir dohir batin yaiku wujudnya Allah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Berarti ma bainahu. Ini wujud batinnya Allah. Itu bisa jenengan saksikan betul-betul maujud, bukan kosong. Apabila jenengan olehnya menyaksikan itu dengan ainul basirah. Bukan ainul basariyah ini. Berarti inilah berlakunya syahadataini asyhadu alla ilaha illallah wujud batin Allah wa anna Muhammadar Rasulullah berlakunya wujud makhluk. Pun. Tapi sampean kurang murni menurut kula. Kalau tidak sampean nyata no wujud Allah dohir. Nek wujud Allah dohir itu maka bisa akan dilihat dengan ainul basariyah. Wis gak usah pusing-pusing sampean mikir niku. Sampean terus no ae lah. Nyata no wujud Allah batin nanti jenengan digiring dewi. Disampai no Allah wujud Allah dohir nanti. Wis gak usah pusing-pusing. Apabila belum sampai di situ loh nggih. Sama dengan si Saleh ketika Solo kok ya belum fana wujudnya selain Allah. Gak usah pusing sampean. Wis sampean tekuni ae dzikir kesadaran dalam diri jenengan tentang su'aul basyirah menuju ainul wa haqqul basyirah. Wis ini aja. Maka di dalam makalah lain Syekh Ibnu Athaillah iku dawuh Salik ini akan sukses. Suluknya sukses berarti sudah sampai pada makom makrifat. Itu namanya nihayah. Apabila bidayahnya, suluknya Salik itu benar. Pundi Pak, pelanggerane ukuran si Salik ketika suluk tazkiyah itu benar. Apakah wasilah ila hadrati nang sopo iku? Apakah harus membaca ini? Bukan. Sing dimaksud bidayah suluknya benar adalah ketika si Salik suluk hatinya sudah
tenggelam di dalam maksud kemurnian tauhid. Apa itu? Pelepasan rasa keakuan, keimanan diri salik yang bisa suluk. Lepas. Berarti salik iki netepi la haula wala quwata. Kalau salik sudah netepi ini, otomatis illa billah. Akan selalu merasakan hadir wujudnya Allah dalam diri si salik. Udah ngintir mawon. Udah. Sebab si salik olehnya itu dari makom muraqabah ke fana ke makrifat. Iku yang menghantar, yang menjemput, yang memperjalankan itu Allah sendiri. Bukan salik bisa mendekat dan menemui Allah. Mboten saged. Perlu bukti? Ya. Tolong dibuka. Maksud di dalam surah Al-Isra ayat 1. Ini menceritakan kisah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Niki kan penghadapan toh. Kanjeng Nabi sowan dateng Gusti Allah. Di situ ada kalimat asra. Subhanalladzi asra. Ayo kita dalami tentang asra niki. Kita dalami. Dialah Allah yang suci, maha suci sapa Allah, yang memperjalankan hambanya. Berarti Kanjeng Nabi tidak bisa berangkat sendiri. Bagaimana? Wayang itu bisa berangkat sendiri, mboten saged. Kanjeng Nabi niku netepi sifat kumawulane Kanjeng Nabi. Apa la haula wala quwata. Netepi. Justru ketika beliau netepi ini illa billah, kemakrifatannya itu beliau ketemu Allah bisa. Berarti jenengan enggak boleh ngakoni isok dzikir dhewe, isok suluk dhewe, isok sholat sendiri, bisa apapun senjangan. Lawa setingkat Kanjeng Nabi Rasul niku mboten ngoten kok. Beliau niku justru merasa diperjalankan oleh Allah. Niki pendidikan loh Pak. Ini contoh. Masa sih kita umat arepe ngelangkai? Ojo lah, janganlah. Wong Nabi kita enggak seperti itu kok. Makanya butuh kita itu sadar tauhid itu ada di sini, Pak. Makanya Kanjeng Nabi hadis Kanjeng Nabi sahih kan ada utlubul ilmah. Lah ngoten nggih. Carilah kamu sekalian olehmu semuanya ilmu, sebuah ilmu. Al-ilma, satu ilmu. Bukan banyak ilmu loh. Man aradad dunya man aradal akhirah fa'alai bi ilmin, berarti tauhid. Carilah satu ilmu walaupun keadaannya ilmu itu ada di negeri Cina. Al-ilma, di situ mufradnya. Maf'ulnya itu al-ilma, bukan jama'. Al-ilma berarti maksudnya, ya ini loh Pak, ilmu tauhid. Sini. Bon, kita lanjut. Kita tidak diperbolehkan untuk ngelewati wates, ngelangkai Allah. Artinya ngelewati wates berarti kita bertumpu pada selain Allah. Fal karimu mongko utawi kang mulya maksude Allah
iku la tatakhattahu, ora bisa ngelangkai hu ing al-karim apa al-amalu angen-angene akal. Artinya apa? Boten saged makhluk niki, siapapun makhluk ngelangkain disi Allah yang boten saged. Gampangane pemahaman saya sederhana. Ora iso wayang iku obah dhewe. Lho ngoten lho, Pak. Boten angsal. Hukum sing mesti obahe wayang kulit sebab diobahkan oleh dalang. Sing mesti obah jenengan kali kula niki diobahkan Allah. Niki kesadaran. Orang yang sadar seperti ini karena dia itu sudah hatinya ditanam oleh Allah nur tauhid. Mereka yang sudah ditanam nur tauhid karena yastami'unal qaul. Dia mau dengarkan ilmu tauhid, mau belajar ilmu sing ada di Cina tadi loh, Pak. Itu. Sebab gini, Pak. Waktu kita belum bisa menerima hati ini dengan pengajaran ilmu tauhid. Kita masih ada di ilmu salafiyah, ilmu syariah. Melibatkan ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu alat, ilmu fikih, ilmu balaghah, ilmu mantek. Ya, mohon maaf lah. Niki pengalaman kita semuanya. Pada saat itu belum ada hati kita kesadaran kalau kita gerak itu digerakkan oleh Allah. Belum ada. Nafsu di dalam diri kita itu masih liar. Nun faksin nafsu. Keakuan kita sebagai makhluk itu masih liar. Dulu Pak, zaman kita itu pada saat itu. Sukanya kita waktu di pondok. Yus kudu ndowe rek belajar ilmu kedikdayaan. Sing alasane sesuk damel dakwah. Lah ngoten nggih. Ngomong enggak lah tak tempilingi sampean. Wong kula biyen ya ngono kok. Sampai njaluk ijazah. Lah ngoten nggih. Udahlah itu proses kita jangan disalahkan, biar itu masa kita. Lah jenengan sing rawuh teng mriku masa yang seperti itu menurut kami lho ya. Itu sudah tertinggal. Masa sampean kali kula menurut kami dengan sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu, ayo kita siapkan ruhaniah kita dihadap Allah. Sudah benar apa belum? Aslih habla qablika ma'allahi ta'ala. Bangunlah hubungan hati kita langsung pada Allah. Itu menurut kami. Karena kita yang hadir di sini sudah anak, sudah putu. Gak mungkin toh kita itu mondok lagi seperti dulu. Masa kita itu masa anak-anak kita. Cuman arahkanlah pendidikan tauhid pada di usia dini. Makanya kami mengapa mulai tahun 2005 ini menggagas di tempat saya itu pendidikan tauhid sejak usia dini. Mulai ibtidak kita kenalkan la ilaha illallah. Sanawi kita kenalkan la ilaha illallah. Aliyah kita kenalkan la ilaha illa anta. Supaya bisa sampai kemurnian tauhid ana. Supaya apa? Keluar dari pondok biar beliau-beliau itu tidak hanya menguasai tentang ilmu salaf saja. Nggak. Biar siap ruhaniahnya itu menghadapi kondisi apapun. Sebab nyun sewu Pak. Anak-anak kita nanti kalau sudah lulus
aliyah, musawirin. Langkah berikutnya mesti mikir simah. Ngaten nggih? Mikir nikah. Nek wis nikah mesti hubungan dengan kebutuhan. Biar nggak bingung, beliau-beliau itu siap menghadapi kondisi apapun. Mestinya gitu, makanya kami sudah membuat kurikulum seperti itu. Di samping ilmu salafnya kita tanam, juga ilmu tauhidnya kita tanam. Saya ingat tahun ibtidak saya tahun 74 itu, saya masih kelas 4 ibtidak. Abah sudah membaiat saya thoriqoh sudah. Makanya saya tiru. Anak didik di pondok saya khusus putri niku kalau sudah paham betul nafi isbat di dalam la ilaha illallah, saya naikkan huwa langsung baiat anta. Udah gitu. Terlepas dia itu apakah masih kelas 4, kelas 5 atau sudah masuk sanawi. Begitu sehingga beliau itu di samping belajar ilmu salaf, hatinya selalu berzikir pada Allah. Cuman saja terbatas Pak. Paling hanya 25 santriwati lah. Atau 30. Kalau putraku belum siap. Karena apa? Karena memang tempatnya belum fasilitas untuk pria. Mulai usia dini belum ada. Yang ada untuk yang sepuh-sepuh. Untuk kholwat itu. Mohon maaf bagi jenengan yang sudah tanya berkali-kali saya tentang kapan pendidikan di usia dini sing putra dibuka. Mohon maaf sampai detik ini masih belum. Hanya putri aja. Baru-baru ini ada kabar. Onok pondok pesantren ini kiai ini niku kurang ajar lah gitu. Subhanallah. Sama yo krungu ae sakniki wong jamane viral. Tahfidz pisan. Tak delok papane Al-Qur'an. Tahfidz. Wis sembuh lah wis. Kita tidak menginginkan, mengharapkan itu terjadi. Tapi cuma satu jawabannya saya. Mengapa? Kita sudah tahu itu salah. Kok yo kita kalah? Sehingga kita bisa sampai melakukan. Jawabannya cuma satu. Karena belum kenal Allah. Siapapun kita Pak. Alimo koyo opo jenengan kalau belum makrifat pada Allah. Mesti kalah. Kalau no ceritane kita itu menang ambek nafsu mboten saged. Yang bisa mengalahkan itu adalah Allah memberikan rahmat terhadap jenengan baru bisa jinak nafsu niku. Itu harapan kita itu memang zaman yang seperti ini ya harus lebih hati-hati mekaten. Pun al makna la tatajawaz. Ojo ngelampui sira hududaka ing pira-pira batas-batas ira. Maksudnya batas terhadap hukum Allah. Tentang hati gak boleh syirik. Lho ngoten lho karepe. Watu khalif lan ojo nglanggar sira matlubaka ing pira-pira tujuan ira. Wa huwa lan khali utawi matlub iku at-tawajjuh menghadap ila ghairillah maring selain Allah. Dikatakan kita melanggar, hati kita tawajuhnya terhadap makhluk. Wis titik. Apapun makhluk. Kalau hati sampai imani terhadap makhluk, berarti kita melanggar. Kita berarti melampaui contoh-contoh. Kecil aja. Jenengan ngaji tauhid niki secara lahir koyoi. Kaani. Koyok sak temene aku klason sing aweh ngilmu iki. Kalau hati sampai niku beriman
keluarnya keterangan ini, ilmu ini dari seongkok muklason, berarti jenengan melampaui batas. Contoh kecil. Jenengan biar tidak seperti ini, hati harus sadar. Kalau makhluk itu sifatnya aslinya la haula wala quwata. Loh kok iso muncul ilmu? Siapa di balik klason? Hati sampai harus nyekseni wujud batine Allah. Tadi saya katakan malatas tati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Sing disebut wujude Allah sesuatu yang tidak bisa kau pandang dengan mata dohir. Wujud Allah batin berarti hidup yang menguasai diri kita. Nek cara kula ya wujud yang ada hidup pada diri saya itu Allah. Itu yang harus jenengan sekseni. Nanti jenengan akan paham kodim ala kodim itu di situ nanti. Pujine Allah menyang dirinya sendiri. Ini nek syahadat tunggal ada di situ nanti. Ini contoh kecil. Padahal ngoten niku puluhan tahun kita melakukan itu. Kita belum mengesahkan Allah. Kita masih mendoakan bahkan memperbanyak Allahnya. Makanya kalau teringat dia dipisu-pisu Mbah Khozin ringin aku nggak gara-gara niki kita kula. Kula dilokno tenan, dipisui tenan. Gusti Allahmu iku son wakeh nger, wakeh. Tapi Gusti Allahku iku ahad tunggal. Sinten gak bingung, Pak? Belum terurai keterangan yang seperti ini, kita mesti bingung. Loh aku bendino ya sholat nderekake Mbah Khozin dadi makmum. Kok ya aku disebut pangeranku iku Allahku iku wakeh. Beliau niku ahad tunggal. Piye iki? Ternyata jawabannya sederhana. Iman saya itu masih ada pada makhluk. Niki cara tauhid lho Pak ya. Nek cara syariate sih sampeyan tahu rukun iman iku bagaimana. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seluruhnya ini akan makhluk. Oleh karena hati saya tidak bisa menyaksikan wujudnya Allah yang menguasai makhluk inilah saya itu dihitopi oleh beliau orang yang masih menyekutukan Allah. Sehingga beliau dawuhipun Gusti Allahku niku kuwasa. Nggih pun. Tapi kerasnya beliau, misuhnya beliau terhadap saya anggap barokah. Mengapa demikian? Saya tidak mangkel atau tidak muring-muring, justru saya harus tawaduk. Akhirnya dari arah situlah saya mencari apa maksud beliau ini. Bertemulah jawabannya seperti ini. Tapi satu hal yang harus jangan ingat, hati bisa menyaksikan wujud nyatane batine Allah jikalau hati itu sudah melakukan tazkiyah. Ini kalau belum melakukan tazkiyah pembersihan, boten saged. Sebab ya apa meripat iki kalau ada tutupnya nggak bisa melihat di balik tutup itu siapa, nggak bisa. Jadi tutup ini harus kita sikap, kita buang, kita bersihkan, barulah nyata di balik tutup itu tadi wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Lanjut. Fa inna rabba mongko sak temene pangeran al karoma sifate kang mulya ikula takluhu ora bisa
apa ngelangkai ing Al-Karim apa rojaul abdi karepe kawula. Mboten saged hakikati. Li anal abda apa sebabe li anal abda krana sak temene kawula iku la wujudahu ora wujud lahu kedue abet fil hakikati ing dalem asline. Pun niki mengapa saya kasih makna padahal di kitab hikam itu matannya itu yang di atas itu. Saya kasih makna niki adalah untuk mempermudah mengurai matan. Saya sederhanakan bahasane bahasa kampungan. Cara balaghahnya itu mboten ndaki alfiah sampai juman mboten. Bahasane kampungan dengan harapan supaya jenengan mudah kepaham. Ibarat cara ilmu nahwu halah ndek-ndekan jurumiyah. Lha ngaten lho karepe. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di dalam matan mboten enten al makna mboten wonten. Sing banyak cara sarah-sarah kitab hikam niku habis matan langsung sarah, habis matan langsung sarah. Nggih mboten napa-napa. Asarhu utawi sarah iku annal musafiro sak temeni wong-wong sing lagi perjalanan. Berarti salik iki disebut salik. Iku ida aroda tatkalane ngarepake sapa musafir salik ayan jaha ing yento hasil apa amruhu perkarane salik iku layas alu mongko ojo njaluk sira salik ghairallahi ta'ala ing sakliyane Allah Ta'ala. Bahasa syariate salik kalau duweni hajat jangan minta selain Allah. Padahal ini syariat ikut tembung kinayah. Makhluk syahidnya mana? Hakikat makrifatnya mana? Maksudnya wajah roh sampean iki pengharapane, penghadapane, tawajuhnya jangan samawati wal ard. Tapi terhadap wajah Allah, pundi wajah Allah, Allah sampun menegaskan di dalam surat surat Al-Baqarah 115, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Wajah Allah ini ngarepmu iki. Yang tidak bisa kau lihat dengan mata dohir. Ngarep iku opo tah? Maksudnya ngarep sampai lagi? Bukan. Maksudnya ngarep itu bisa jadi, saya katakan ma bainahu. Di sekitar apapun. Bisa. Maksudnya wajah ngarep itu belakang jenengan, kiwa tengan, jaba njero ndukur nisa. Mangane Kanjeng Nabi dawuh mek ngeten. Fa ilam takun taro yo yaroka. Apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, kau harus merasa selalu dilihat Allah. Niku maksudnya kan di situ. Niku kan takrifnya ihsan toh. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad di tengah-tengah para sahabat, anta budallaha ka'annaka taroh. Disebut ihsaniku ketika si salik ini beribadah seakan-akan dia bisa melihat wujudnya Allah. Jikalau belum bisa melihat, maka wajib si salik merasa selalu dilihat oleh Allah. Berarti makomi muraqabah. Makomi muraqabah. Belum fana, belum makrifat.
Mboten. Prosesnya memang begitu. Pun. Apa sebab tidak boleh menghadap tawajuh terhadap selain Allah? Li'annahu karena sak temene ghairullah iku khilaful ubudiyati nulayani hukum kumawulane si musafir. Nyalai. Artinya apa? Hukum ubudiyahe salik itu apa? Netepno merasa si salik itu wajib menjadi wayang. Wajib. Sifatnya ngoten. Jadi netepno sifat sak temene sejatine kawula pada dirinya. Apa? Sifatnya kawula. Ya lawane sifat wajibe Allah. Oke, kita buka sifat ma'anine Allah, sifat wajib Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Wajib netepi si salik iki sifat aslinya salik. Lawane kudrat, iradat, ilmu, 7 itu sifat ma'ani. Nah nek Gusti Allah sing kalam, kita itu bisu. Kayak sok ngomong. Kita ambil awal-awal sifat wajib Allah, nafsiyah Allah, wujud. Bingung tambahan. Ya ma'ani ya dhisik. Nanti merantak ke sifat apa? Sifat nafsiyah Allah, wujud. Aku ngomong jarine makhluk iku gak wujud. Aku sik bingung. Wong nyatane aku wujud. Lah bingung to nggih? Iku gara-gara akal melok. Wis titik. Iku mungsuhe hati. Jangan akal. Coba kalau hati mau dibangunkan dari tidur yang panjang. Sadar. Iya, aku gak wujud. Lah iki wujude sapa? Nah ngoten kok pertanyaan logika lho nggih. Wis barulah Pak, nanti jenengan akan disadarno Allah. Diperjalankan Allah dewi seiring jenengan iki wis paham tentang tahapan dzikir niku sing kula maksud. Jadi alasannya mengapa kita tidak boleh tawajuh terhadap selain Allah? Karena jikalau kita tawajuh terhadap selain Allah, kita menyalahi hukum ubudiyah kita pada Allah. Akhirnya apa Pak? Kita yang merasa bisa sholat, lah ngoten nggih. Kita yang merasa bisa gini, bisa gitu dan seterusnya. Wadah-wadah, yaiku lho sing disebut innahu lakum aduwwum mubin. Kalau nafsu iku nyoto, ya iki wujudin nafsu ya niku wau. Sampun. Al-karimu iku sifatun bismillah taqdimuna fi kulli syai'in bila haddin. Utawi al-karim iku sifat bismillah ing dalam sifat ing dalam namane Allah. Taqdimuna kang ngladeni sapa karim fi kulli syai'in na ing kita makhluk. Nah, kembali kepada kita makhluk. Berarti Gusti Allah dadi pesuruh jenengan. Hati-hati. Fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci-wiji bila hadin kelawan tanpa batas. Gusti Allah itu selalu ngelayani jenengan. Sebab napa? Jenengan nek gak dinapasno ya gak iso napas dhewe. Satu sisi lho ya Pak ya. Satu sisi. Jenengan sagete salat sebab digerakno Allah salat. Karepe napa sih niki? Apa tah Gusti Allah dadi budak sampean? Mboten ngonten. Niki supaya jenengan kalih kula niku saged netepi sifat hakikate hamba terhadap hamba dan menetapkan sifat hakikate Allah pada Allah. Ngoten lho niki. Meletakkan pada porsinya masing-masing.
Ibaratnya gelas niki Pak. Gelas iku yo ojo diletakkan ning WC. Karena itu bukan tempatnya. Nek kok letakkan di WC, dolim kamu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yuk kamu taruh di rak atau di meja. Lembu, domba, ya jangan kau letakkan di kamarmu. Gembul bojo nang anak ojo. Tempatnya di kandang. Paham maksud kula nggih? Jenengan iki kali kula wajib ubudiyah datang Allah itu menetapkan sifat asli kita sebagai makhluk iku la haula wala quwata. Sebab dengan begitu nanti jenengan akan digiring Allah nuju sejatine illa billah. Lu ngoten lho Pak niku. Sehingga jenengan mengatakan ternyata semua itu af'alullah. Gawenani Allah. Oh, kabeh iku wae Gusti Allah agawe itu. Lakinana lan tetapi nih kita sudah diparingi warning kepada kita sudah diparingi peringatan. Lakinana lan tetapi nih ingsun kita kabasarin ghaliban kayak dene sebagai manusia ghaliban ing dalam umumi iku tufilu an rabbina iku tufilu nglalekake sapa kita an rabbina saking pangeran kita. Nyata nih kita selalu nggak sadar alias melalaikan Allah. Bentuknya apa? Kita aku sholatku, ibadahku dan seterusnya. Itu bentuk kita lalai, melalaikan Allah. Li'anna kulubana apa sebabe krana sak temene pira-pira ati kita iku turo nyawang mirsani apa kulub autuk minu utawa ngimani apa kulub bighairihi kelawan sakliyane Allah kang hak. Mengapa kita termasuk golongan orang lalai? Karena hati kita menyaksikan wujudnya makhluk. Termasuk diri kita. Dengan bentuk ngaku-ngaku tadi kita. Sehingga wujud kita, pengakuan kita itu akan menghalangi, menghijabi ruh kita kepada wujudnya Allah. Sehingga kadang-kadang kita itu bilang gini Pak. Allah itu di sana loh. Di atas ars sana. Jauh lah ngoten nggih. Padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dewi yang mengatakan aku iki ya lebih dekat dari urat lehermu. Kok gak ero ya? Itu tadi ketutupan wujud kita sendiri. Wujudnya makhluk itu. Berarti mafis samawati miturut kalimat ini bisa dikatakan hijab. Perkara sing dadekno wutone mripat ati. Nek dijarno tambah seweneng sampean. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado akibatnya. Penyakit di anti gak tambah sembuh malah tambah bawanya. Inana sak temeni kita iku hakon nyoto. Iku zalimuna podo agawe zalim. Lillahi maring Allah. Keadaan seperti ini sungguh
kita itu disebut wong sing dolim. Dolim. Sami toh kali Nabi Yunus tadi. Makanya di dalam ayat Al-Anbiya 87 kalau nggak salah, bunyinya kan gini. Subhanaka inni kuntu minat. Itu pengakuan beliaunya. Orang akan mengatakan perbuatan selama ini kita dolim, manakala orang itu sudah menganggap Allah tidak jauh. Allah itu justru dekat. Orang yang sudah menganggap Allah itu dekat, kalau orang itu sudah Allah tarik di dalam alam muraqabah. Orang yang ditaruh Allah di alam muraqabah adalah orang yang prosesnya terlebih dulu dia itu mengikuti teladani Kanjeng Nabi, belajar ilmu tauhid, memahami, lalu mengamalkan baru ini muraqabah. Akhirnya disitulah Allah menaruh nur tauhid di dalam hatinya sehingga disebut orang yang tenggelam di dalam bahru tauhid. Disinilah jenengan akan mengatakan mana yang hak, mana yang batil akan paham. Mana kepentingan nafsu, mana kepentingan Allah, jenengan akan paham. Kalau selama belum di sini, mboten paham yang dimaksud batil dan hak, mboten paham. Paham sampean kali kula sing disebut hak itu yo perkara laku jasad iki. Batil itu yo perkara jasad hukum maksiat iku batil. Nek salat hak nindakake al-imtithalul awamir itu adalah hak, wastinabun nawahi iku batil. Ngoten. Tapi yang dimaksud sarah di sini bukan perkara hak batil yang secara fisik, secara ruhaniyah yang lebih halus lagi. Contoh, kula salat. Hati kula ingat terhadap samawati wal hati kula dolim. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 43. Tadi saya mensarah itu sudah sampai di situ. Itu berbicara tentang ketika saat kamu itu mabuk, ojo sholat. Itu ya nopo, bunyinya apa? Ketika kau dalam keadaan mabuk, jangan dekati iku sholat. Tolong An-Nisa ayat 43. Jadi membahas tentang orang yang mabuk. Bukan mabuk hai itu Pak. Mabuk whisky, mabuk arak bukan. Sing dimaksud mabuke ati terhadap kesenangan dunia. Berarti kefitroan hati enggak ada. Kau akan boleh melakukan sholat secara syariat kalau jasadmu fitrah. Bukan hanya itu yang disentuh, tetapi ruhaniyahmu itu wajib fitrah. Baru nanti dikatakan sholat. Tanha anil faks. Oh bukan. Tolong dibantu. Surat apa namanya? An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Loh niki lho.
Jangan kau mendekati sholat jikalau dalam hatimu masih dalam keadaan mabuk. Bukan hanya yang dimaksud mabuk whisky lan sapi itu bukan. Mabuke ati menyang kesenangan dunya. Berarti walaupun jasadnya itu sholat, ruhaniyahnya masih kotor. Mboten saged. Niki disebut sholat yang benar, mboten saged. Ruhaniyah saya kotor, berarti saya tumpuannya hatiku terhadap samawati wal ardh. Padahal tentang tawajuh tidak boleh ke situ. Ayatnya harus wajhiyah. Pun lanjut. Nuhmiluhu fi kulli lahdatin. Rupane nek awak dewi itu termasuk orang yang dolim, Mbak. Hati ini terhadap Allah. Rupane nuhmiluhu ngelalekake sapa kita hu ing Allah fi kulli lahdatin ing dalam setiap saat dan waktu. Kita dulu seperti itu. Gak ada. Hati ini kesadaran kalau semua itu sumbernya dari Allah. Gak ada. Jikalau ada itu hanya di lisan. Innalillahi wa inna ilaihi. Prakteke ati mboten saged. Tidak bisa. Karena tertutup hati kita. Karena hati kita, talinya hati, wasilahnya hati putus. Sama dengan mik toh. Mik ini kalau kabelnya hubungan mik dengan mixer niki keputus, ya ora iso muni salone. Hati juga begitu. Kalau wasilahnya, talinya hati ini kepada Allah itu putus, hati ini mesti disebut hati yang mati. Hati yang mati selalu hati melalaikan Allah. Jangankan kita di luar ibadah murni pun contoh sholat, hati ini tetap akan ingat kepada samawati wal ardh. Ini faktanya memang begitu. Karena wasilah kita hati kepada Allah itu putus. Kabele. Pundi sih kabele ati nang Allah. Zikir. Sing dimaksud zikir kesadaran padahal Allah itu dawuh. Tadi saya katakan wasilah ayat surat Maidah ya. 35 tadi. Wahai orang-orang yang beriman, wabtahu ilaihil wasilah. Carilah olehmu jikalau ingin bertemu Allah namanya wasilah. Mana yang dimaksud wasilah ini? Kesadaran hati jenengan bahwasanya kita itu sifate la haula wala quwata. Nah, untuk bisa menyadarkan hati seperti itu, jenengan wajib menerima dan memahami dan melaksanakan dzikir sirul asrar yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Baru terurai ini nanti Pak, terurai. Insya Allah ternyata kita tinggal puji syukur pada Allah. Sebelum kematian kita datang di dunia ini, Allah sudah membuka hati kita atas kesadaran pada Allah. Wis tinggal matur suwun tok sampean kali kula. Kita habiskan mulai umur balik kita sampai berapa tahun Pak kita melalaikan Allah. Koyo kita patuh dengan perintah secara syariat, patuh dengan meninggalkan larangan syariat. Koyo itu disebut orang yang ingat pada Allah. Belum. Itu mah didohir aja.
Saya tanya, yang menghadap Allah itu ruhaniyah apa dohir? Jasmaniyah jenengan. Terserah jenengan. Yang jelas ruhaniyah ini yang nantinya bertanggung jawab apa yang terjadi pada jasmaniah kita di hadapan Allah. Makanya ada istilah dalam bahasa Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada kebangkitan, ada hari kebangkitan di mana seluruh umat manusia ruhnya akan dikembalikan terhadap jasad-jasad waktu dulu. Bertanggung jawabnya ning dunya mbiyen. Roh ini dolim opo orang nang Allah. Bahasa syariat teng mriko. Sakniki kula ngritik ning dulur-dulur kula sing pun ngagem pondok, tolong para anak didik santriwati santriwan itu sayugjanya mulai di usia dini ibtida itu sudah dikenalkan tauhid la ilaha illallah. Biar apa? Biar beliau ketika saat boyong hati itu sudah siap ngadepi situasi apapun. Karena Pak, teman-teman kita habis ndugi pondok kebingungan dalam mencari maisa. Bingung. Apa maneh nek wis di sambati anak. Ya, waktu bayar bisa roh nang pondok. Nang sekolah. Sedangkan gak ada. Bingung mboten? Bingung. Bingung Pak. Berarti hati kita, ruhaniah kita belum sanggup menghadapi kondisi yang usri. Yang gak enak, belum siap. Nek yusra sih, siapapun ya siap Pak, wong barang enak, sembarang kecukupan. Lah pas gak enak iki lho. Jenengan bisnis, hitung-hitungane akal, iki badi semene, nyatane tek gak ngeluh. Wis rugi tenaga, rugi biaya, modal gak kembali. Tapi bagi beliau-beliau yang hatinya sudah tauhidnya murni, guyang-guyu. La khaufun alaihim walahum yahzan. Mestinya lihat, posisi yang seperti ini kudu sudah disiapkan sejak ketika kita itu ditarbiyah dulu. Sudah. Makanya kados jenengan kali kula niki wis kalau boleh pun mangkel ya Mas. Jenengan kali kula niki wis kedaluwarsa asline. Asline. Kesempatan tinggal sedikit, tapi untung daripada tidak, ngoten mawon. Untung makanya saya hanya bersyukur pada Allah jikalau kita belum sampai mati ada kesempatan untuk berbenah hati tentang hubungan hati kepada Allah sudah ditakdirnya Allah teng mriki. Ngoten tak pun. Pun. Hal nahnu asrafu onoto utawi kita iku asrafu luweh mulya minal kalbi katimbang asu guguk niki lho. Fi uyunillahi ing dalem ngersani Allah. Lebih baik mana kita dengan guguk di mata Allah. Khitopi kita adalah orang-orang yang selalu melalaikan Allah. Iki dikasih pertanyaan. Lebih baik mana kita dengan asu di mata Allah. Bukan di mata manusia loh Pak ya. Kalau di mata manusia jelas mulia kita lah. Lah gitu toh. Di mata Allah. Lebih mulia mana? Jawabannya ngeten. Idza kunna tatkalane ono tenan kita idza kunna tatkalane ono sapa kita ikulat nak rifu
orang ngerti, ora kenal sapa kita Rabbana ing pangeran kita. Fihina sedangkan annal kalba sak temene asu iku ya'rifu kenal ngerti sapa apa-apa kalba sayyidahu ing tuwane kalbu tuwane asu iku kenal an ghairihi ngalahake sakliyane sayyidahu. Artinya apa? Asu iku Pak, mohon maaf, ngerti ndi tuane ndi bukan iku tahu. Asu lo ya. Asu yang bagaimana? Asu itu oleh kenal iki tuannya karena tuannya selalu memberi makan. Pak, kula sampun belajar anatomi anjing. Salah satu di antara hewan sing setia niku asu. Lu tenan. Kepada siapa? Tuannya. Dia enggak ridho apabila tuannya itu ada bahaya. Dia taruhkan nyawanya untuk menyerang yang membahaya. Ini anjing. Kita bendino ben waktu ben detik Allah melayani kita. Napas di napas no, ngomong di ngomong no. Meripat melek kadang ketip itu, diketip no. Kurang apa Allah. Makanya inilah dari arah sinilah saya katakan di mata Allah fi uyunillah au indallah au indillah menungso iku luwih jahat kepada Tuhannya katimbang asu. Mbun muring-muring sampean. Karena kita dulu memang seperti itu. Coba kalau jenengan tahu siapa Tuhan sampean, bendoro sampean itu siapa yang setiap saat dan waktu tidak pernah meninggalkan jenengan, aku yakin jantung tresnane sampean itu gak mungkin terhadap selainnya, gak mungkin. Kita olehnya jatuh cinta kepada selainnya itu karena kita itu menganggap Allah jauh. Makanya tolong jenengan nek belajar tauhid iku ojo mandek huwa. Terus no anta. Ning Quran iku nyamung papat. Allah nama, huwa sifat, anta zat, ana ingsun wujud. Sampeyan terus no niki. Ojo mandek. Ibarat jenengan niki cara miturut pelajaran tahap ojo syariat tok. Munggah ning torikoe, munggo ning hakikate ben jebul nang makrifate. Ngoten lho karepe. Tapi kebanyakan pada umumnya manusia itu tidak seperti itu. Kaya enek wis sukses dunyane puas sudah. Disebut al-ubad wis puas. Ada. Miturut Syekh Ibnu Athaillah durung. Jare Gus Dur durung. Ojo belajar syariat tok. Durung sukses, durung. Sik perjalanan. Lanjut. Yaqulu khalidawu sapa Allah Ta'ala fi suratir Rahman ing dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rupane ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Iki dibolan baleni Allah. Sebab apa? Sebab saking nyun sewu wangkote ati kita pada Allah. Ngerti wangkot nggih? Atos. Jari Basman angel kandhanane angel tuturane. Siapa Allah menyebut ayat itu? Nikmat apalagi yang kau dustakan? Sampai melihat iku nikmat. Telinga bisa mendengar nikmat. Mulut bisa berbicara nikmat.
Jantung bisa berdenyut, nikmat saking Allah semuanya. Tapi kita khianati dengan bentuk hati lalai dan gak sadar kalau itu datangnya dari Allah. Pun kesimpulan ayat iki, kesimpulan makalah ini, tolong belajarlah hatimu menghadap wujuding Allah urip dalam dirimu. Jangan menghadap samawati wal ard berbentuk jasadmu. Belajarlah kita untuk tidak ngaku-ngaku. Kalau itu sudah jenengan tiadakan, maka otomatis akan muncul kebenaran akunya Allah dalam dirimu. Niki kesimpulannya di situ. Sehingga ketika jenengan punya kekarepan apapun, pasti ning ati jenengan gak akan jenengan akui itu karep jenengan. Karepe urip kang sejati di dalam diri jenengan. Itulah wujudnya Allah. Pun selesai, kita masuk pada sesi dialog musyawarah atau dikatakan sawir. Nek cara bahasa kula teng Sumbersari biyen sawir. Sawir iku musyawarah pelajaran sing tadi itu diajarkan Mas Ayeh. Akhirnya dimusyawarah. No, ngaten. Monggo.